Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini saya akan menyampaikan tentang tutorial penggunaan alat spektrometri dan alat spektrometer yang ada di Akademi Farmasi Jember yang nanti akan kalian bisa gunakan dalam melaksanakan kegiatan praktikum kimia farmasi 2, yaitu tentang analisis secara kuantitatif menggunakan alat spektrofotometer. Nah, yang kita miliki ini adalah alat yang ada di Akademi Farmasi Jember. Yang kita miliki yaitu alat spektrometer termoscientific Genesis 10S UV-Vis. Nah, spektrofotometer UV-Vis Genesis 10S. Nah, di dalam alat ini ya, nanti saya tunjukkan sekalian. Nah, ini alatnya. Di dalam alat ini tampilan yang sudah dinyalakan, dan biasanya kita akan diamkan selama kurang lebih 30 menit untuk menyetabilkan kondisi alat. Di dalam alat ini yang kita miliki, di sini ada 6 lubang seperti yang terlihat pada gambar. Nah, di sini yaitu ada blanko, ini ya, tempat sampel blanko. Di sini ada sampel dari 1 sampai 5. Nah, nanti saya akan tunjukkan ini tampilannya ya. Setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan alat ini. Di sini sudah saya siapkan beberapa bahan, yaitu tarutan asam sitrat mulai dari konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm. Kemudian di sini juga sudah saya siapkan yaitu kuvet ya, sebagai wadah atau tempat sampel yang akan dimasukkan ke dalam spektrofotometer UV-Vis Genesis 10S. Nah, kemudian yang kita perlu siapkan juga selain alat tersebut yaitu bahan berupa tisu, dan ada botol semprot yang berisi Aquades untuk membilas kuvet yang akan kita gunakan. Kita mulai saja caranya. Baik, ini adalah blanko berisi Aquades ya. Nanti blankonya disesuaikan dengan prosedur yang kalian buat. Apakah blankonya menggunakan pelarut Aquades ataukah blankonya menggunakan pelarut yang lain. Blanko ya, atau pelarut atau air ataupun pelarut yang sesuai dengan percobaan kalian dimasukkan pada tempat sampel yang ada di alat ini dengan simbol B, karena itu tempatnya blanko. Perhatikan di sini anak-anak, di sini ada bagian yang bening, ada bagian yang kurang atau tidak bening atau keruh ya. Nah, pada saat masukkan di alat spektro, maka posisi yang bening harus masuk ke dalam alat ini yang ada jendelanya, karena di dalam alat ini tempat sampel itu ada lubangnya. Pastikan posisi yang bening itu pas di tempat yang ada lubangnya. Perhatikan di sini, saya tunjukkan. Nah, di sini karena saya taruh dulu. Perhatikan di sini di blanko ya, saya B ini ya. Nah, di sini ada kalian raba di samping-sampingnya tempat holder ini. Oke, nah ini kelihatan ya. Nah, ini ada lubangnya, maka yang dimasukkan adalah yang ada blankonya, yang ada lubangnya, maaf. Perhatikan di sini, ini yang bening, ini yang keruh, yang bening ini ya, yang bening saya masukkan ke dalam blanko pada posisi yang ada lubangnya. Nah, dimasukkan. Oke, sampai dia notok. Begitu juga kita masukkan. Ya, saya masukkan lagi bahan yang lain, yaitu variasi konsentrasi ya. 5 titik saya gunakan 10 sampai 50. Saya pilih yang bagus kondisi alat bahannya, wadahnya. Oke, kita masukkan dari yang 10 ppm, ini yang terkecil. Kita buang. Cara pegangnya kita letakkan di ujung tangan kita biar tidak mengganggu, dan kita pegang adalah yang keruh. Yang bening jangan kita pegang biar tidak mengganggu dalam analisis. Kita masukkan.
Nah, posisi maksimal pengisian larutan adalah batas. Di sini ada batas, tanda batas ya. Jangan sampai terlalu penuh. Makanya biasanya disediakan pipet. Setelah itu, setelah kita isi, kita bilas dengan tisu agar kufet tidak basah. Nah, ini yang bening ya. Caranya sama. Oke, kita masukkan. Saya buat 10 ppm, saya masukkan di wadah yang simbol pertama. Nah, ini kita lihat yang lubangnya berada di sebelah sini, kita sesuaikan, kita masukkan. Ya. Begitu juga pada pipi konsentrasi yang lainnya. Kalian masukkan dengan cara yang sama. Oke, biar cepat ini saya skip dulu. Baik anak-anak, di sini semua bahan sudah kita masukkan ya. Mulai dari blanko, kemudian konsentrasi 10 ppm, 20 sampai dengan yang 50 ppm. Nah, selanjutnya dalam prosedur pengerjaan dari alat spektro, kita mulai dari scanning panjang gelombang maksimum dari larutan yang kita buat. Dengan cara bagaimana? Di sini tampilannya masih begini, kita tekan apa saja. Misalkan kita tekan escape. Setelah itu ya, kita ukur blankonya terlebih, kita lihat menunya, kita lihat di sini, kita tekan utility ya. Oke, maaf, kita back. Nah, kita tekan utility ya. Nah, maaf, kita tekan tes ya. Di sini kita pilih tekan tes, kemudian di sini ada banyak menu yang muncul dari alat tersebut. Kita pilih yaitu scanning ya. Di sini ada menu scanning ya. Kita tekan tanda panah ke bawah ya. Kita tekan tanda panah ke bawah, kita arahkan ke bagian scanning. Setelah itu kita tekan OK atau kita tekan enter. Nah, kita enter, maka menu seperti ini muncul. Selanjutnya yang kita ukur adalah absorbansi. Kemudian panjang gelombang awalnya kita mulai, misalkan kalian memilih antara 200 sampai 400. Kita tekan saja. Kita klik 200 startnya, kita tekan OK atau enter. Maka dia akan berubah menjadi 200, kemudian berhentinya kita setting 400 bukan 500 ya. Kita klik 400 dan kita tekan enter. Dia menjadi 200 sampai 400. Oke. Nah, sampel positioner kita bisa ganti, misalnya kita enter, kita pilih manual ya, manual 6. Oke, kita tekan. Kemudian scanningnya kita pilih speed, intervalnya kita buat enter ya. Kita enter, misalkan kita pilih 5 nanometer misalnya, atau 2 nanometer. Terserah, kita bisa pakai 1 nanometer, 2 nanometer, 5 nanometer, atau terserah. Misalkan kita pilih yang 5 nanometer. Data enter. Kemudian sudah ya, semua kita sudah isi, kita biarkan saja. Baru kita run test. Di sini ada menu run test. Nah, kita yang tekan yang di sini. Nah, kita pilih, kita tekan yang ini, run test. Kita klik, maka dia. Nah, sebelum kita mulai scanning, kita pastikan ukur baseline-nya, yaitu mengukur blanko. Nah, posisinya yang kita lihat di sini sudah ada blank, berarti posisi yang diukur adalah blankonya. Sudah pada posisi blank atau blank, maka di sini kita collect baseline-nya, kita klik menu di sini. Sekarang alat tersebut akan mengukur absorbansi dari blankonya, yaitu air atau aquades. Oke, setelah blanko diukur, baseline-nya sudah diukur oleh alat tersebut, baru kita scanning, memilih salah satu di antara seluruh variasi yang kita gunakan. Misalkan saya pemilih 30 ppm. 30 ppm tadi saya letakkan di posisi nomor 3. Maka ini saya klik 3 ya. Nah, otomatis alat ini di sini akan menunjukkan sel nomor 3. Dengan demikian
yang di scanning adalah larutan pada sel nomor 3 yaitu 30 ppm. Tinggal kita pilih menu sample measure. Kita klik di sini. Sebentar lagi kita akan melihat hasil yang akan muncul pada layar. Nah, ini hasilnya. Oke, nah ini adalah pembacaan dari alat yang ada di spektro untuk pada panjang gelombang, untuk sampel yang ketiga yaitu larutan asam sitrat 30 ppm. Nah, yang kita amati adalah mencari panjang gelombang maksimum. Di sini sudah ada kurva, adalah puncak tertinggi. Kita akan lihat puncak tertinggi di sini berada pada panjang gelombang berapa. Untuk mengeceknya kita bisa lihat di tabular, ya. Kita lihat di tabularnya, kita klik tabularnya. Ini kan perkiraan antara 200 sampai 300 ya, atau kalau kita lihat 200, 300, 400, berarti ini antara 220 ya, antara 200 sampai 240. Kita akan lihat di posisi antara 200 sampai 240 berapakah puncak tertingginya. Kita klik tubular. Nah, di sini sudah ada panjang gelombang dan absorbansinya. Yang kita cari adalah panjang gelombang tertinggi di antara 200 sampai 240. Ini 200, kita langsung tekan ke ini, mana ke sini. Ya, ini 250. Ini ya, dari 200 sampai 245 kita lihat dari 200 sampai 245 yang tertinggi adalah 210 ya di sini, 0,091. Kita lihat lagi lebih kecil lagi di bawahnya, kita coba 250 sampai 295 juga tidak ada. Oke, kita cek lagi. Ya, juga titik kecil semua. Berarti nah, panjang gelombang maksimum yang dimiliki oleh asam sitrat yang kita ukur menggunakan alat ini yaitu berada pada panjang gelombang 210 nanometer dengan absorbansi tertinggi yaitu 0,091. Oke, berarti kita sudah mendapatkan panjang gelombang maksimum dari hasil scanning. Setelah itu kita back ya, kita escape ya, kita sudah dapatkan ya, kita ini escape lagi. Oke, ya, tidak perlu disimpan ya. Nah, setelah kita mendapatkan panjang gelombang maksimumnya pada 210, selanjutnya kita membuat kurva kalibrasi yaitu dengan memilih menu standar kurva ya, standar kurva di sini. Nah, kita arahkan ke atas, kita tekan standar kurva, kita tekan OK atau enter. Oke, baik, selanjutnya adalah kita pilih menu panjang gelombang. Tadi hasil scanning menunjukkan panjang gelombangnya ada 210. Kita tekan 210 nanometer. Kita tekan enter. Oke, otomatis dia akan berubah menjadi 210 nanometer. Yang kita hitung adalah, yang kita cari adalah kurva linier. Kemudian unitnya di sini ya. Jumlah standarnya kita ganti, ada 5 standar ya, kita tekan 5 karena saya menggunakan 5 variasi. Kemudian unitnya kita enter ya, kita ganti konsentrasi atau ppm. Karena saya menggunakan ppm, saya pakai ppm saja. Kemudian kita boleh auto 6. Jadi kalau ini kita langsung auto saja, tidak perlu manual, dia akan langsung otomatis menghitung sendiri. Terus jumlah sampelnya kita kosongkan, masih 0 ya, kita belum ada. Oke, karena tidak bisa 0 berarti kita tulis 1 saja. Oke, kita tetap 1 saja. Sudah. Setelah itu ya, sampelnya kita langsung ini, sampelnya kita buat 1 ya, atau nanti sampel kalian bisa tulis 2, 3 menyesuaikan dengan yang kalian punya sampelnya. Saya menggunakan 1 sampel ya, jadi ini saya tulis 1, saya ukur di sini pada saat ini juga. Jadi ini sudah ya, kita langsung ukur, kita tekan tes ya. Run standar, maaf ya, kita tekan run standar. Nah, di sini ada menunya, kita tekan. Oke.
Kita blanko, ini sudah ada blankonya ya. Ini sudah mulai dari blanko. Kemudian kita lihat di sini, kita entry ppm-nya berapa saja yang kita gunakan. Misalkan nomor 1 kita mulai dari 10 ppm, kita enter. Nomor 2 adalah 20 ppm, kita enter. Nomor 3 adalah 30 ppm, kita juga ketik. Nomor 4 sama, nomor 5 adalah 50 ppm. Oke, setelah semuanya sudah kita isi, tinggal kita langsung di sini adalah apa? Measure standar. Kita langsung ukur larutan variasi konsentrasi dari 10 sampai 50 ppm pada panjang gelombang 210 nanometer. Kita tekan saja measure standarnya. Oke, blankonya position B sudah ya, insert standar 1 sampai 5 di posisi 1 sampai 5 sudah selesai, sudah oke semua. Tinggal kita langsung tekan enter karena sudah sesuai pada posisinya masing-masing. Nah, sekarang mereka akan alat ini akan mengukur absorbansi dari masing-masing larutan asam sitrat variasi konsentrasi. Baik, nah di sini adalah absorbansi yang kita miliki. Nah di sini ada hasil yang menyimpang, yaitu di posisi nomor 2 atau 20 ppm dan 50 ppm. Dan ini dapat disebabkan pertama adalah salah pembuatan, misalnya berarti saya salah memasukkan atau tidak presisi dalam membuat larutan 20 ppm maupun pada larutan 50 ppm. Nah ini harus diulang. Pengulangannya kita ganti yang di sampel nomor 2 dan sampel nomor 5 dan kita kembali ke menu awal lagi, kita ulang kita kembali operasikan seperti yang barusan. Nah ini saya lanjutkan saja, saya anggap ini tidak ada masalah, yang penting saya bisa menunjukkan pada kalian cara penggunaannya. Misalkan ini sudah selesai anak-anak, barulah kita langsung pilih, kita ambil ya. Kalau kita lihat grafiknya ya, ini kalau kita lihat grafiknya, nah ini jelek ya, berarti ada yang menyimpang di bawah, ini juga ada yang menyimpang di bawah, yang ini linear. Jadi ini yang menyebabkan nanti hasilnya tidak bagus. Kita kembali ke sana. Setelah kita, nah ini kita edit standarnya, kita ambil, baru kita masukkan kembali, kita ukur lagi pada kita ulang dari awal lagi untuk pembuatan atau pengukuran larutan standarnya untuk mencari absorbansi dari masing-masing variasi konsentrasi jika ada salah satu atau beberapa variasi konsentrasi yang nilainya tidak bagus. Ini contoh yang ada miss ya, sehingga nanti harus diulang kembali. Nah setelah ini kita perbaiki ya, nilainya sudah kembali bagus, maka kita bisa ambil di antara pot-pot ini ya. Misalkan saya ambil yang nomor 1, kemudian kita ganti dengan sampel, baru kita run tes. Nanti kita pilih di nomor 1 sampelnya. Kita coba ya, ini saya siapkan dulu. Oke anak-anak, ini sudah saya masukkan ya, sampelnya berada di tempat nomor 1 ya, di holder nomor 1. Setelah itu ini blanko tetap ya, masih ada di situ blankonya. Tinggal kita pilih run test. Ini sekali lagi jika hasilnya sudah bagus ya, ada kenaikan nilai, jadi ini tidak minus tapi naik terus nilainya, maka nanti baru kita bisa lanjutkan ke sampel. Jika masih seperti ini atau mirip dengan ini, maka kita tidak bisa melanjutkan dengan sampel, harus kita ulang kembali pengukuran kurva ini mulai dari awal untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Oke, ini contohnya saja. Selanjutnya misalnya kita lanjutkan ini ya. Setelah itu kita pilih run test. Nah, blanko tetap di blanko, sampel kita melihat, kita masukkan di posisi 1 ya, karena saya jumlahnya cuma 1, maka tetap di posisi 1, baru kita langsung tekan enter. Nah dari sini oke. Nah ini adalah hasilnya. Kita sudah mendapatkan absorbansi dan sudah mendapatkan nilai ppm-nya. Tapi untuk nilai ppm-nya yang kalian dapatkan di alat harus kalian hitung kembali menggunakan persamaan yang kemarin sudah saya jelaskan lewat menggunakan alat bantu Excel ya, melalui persamaan kurva kalibrasi.
Nah, di alat ini sebenarnya sudah ada kurva kalibrasinya, sudah ada persamaannya, langsung ketemu hasilnya. Tapi saya minta pada kalian dalam membuat laporan harus dihitung kembali agar nanti tidak terjadi kesalahan. Misalkan ada penyimpangan nilai yang berbeda dari alat untuk persamaan kurva kalibrasi maupun hasil yang tertera di alat ini. Jadi untuk meng-cross check agar yang kita hitung sesuai dengan apa yang muncul di alat. Ini sudah ada sampelnya, ini absorbansinya. Absorbansi inilah yang kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan AX plus B untuk mendapatkan nilai X-nya atau konsentrasi yang kita dapatkan dari sampel. Ya, itu tadi cara penggunaan atau pengukuran menggunakan alat spektrofotometer UV Vis Genesis 10S yang ada di Akademi Farmasi Jember. Nanti kalian sudah selesai semua, ini dikembalikan, nanti ini tinggal di escape. Kalau sudah selesai ya, di escape ini sudah kembali ke posisi awalnya. Di escape lagi juga tidak apa-apa. Nah, kita down save ya, dia akan kembali ke posisi awal seperti ini. Kita kembalikan lagi, nah kembalinya seperti ini. Setelah itu semua bahan kita keluarkan dan kita bilas, kita bersihkan, baru kita tempatkan pada tempat yang seharusnya. Oke, demikian tadi anak-anak cara pengukuran larutan menggunakan alat spektrofotometer UV Vis Genesis 10S yang ada di Akademi Farmasi Jember. Semoga tutorial tadi bagaimana cara menggunakannya kalian bisa ikuti, sehingga pada saat praktikum kalian tidak perlu lagi bingungan atau salah dalam melakukan pengukuran menggunakan alat tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.